Pernahkah kalian berpikir saat memegang selembar uang kertas, dari mana sih asal-usulnya? Kenapa benda ini begitu berharga? Padahal kan cuma selembar kertas. Hari ini kita akan melakukan perjalanan seru menelusuri sejarah uang kertas. Dari awal mula kemunculannya hingga menjadi seperti yang kita kenal sekarang, cerita kita dimulai ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum ada uang kertas, apalagi dompet digital. Dulu, manusia menggunakan sistem barter. Misalnya, saya punya beras, kamu punya ayam. Kita tukar deh. Simple kan? Tapi, sistem ini punya banyak masalah. Pertama, susah menemukan orang yang butuh barang kita dan punya barang yang kita mau. Kedua, gimana cara menentukan nilai tukarnya? Berapa karung beras untuk seekor kambing? Ribet, karena barter tidak praktis. Manusia mulai mencari benda lain yang bisa diterima semua orang sebagai alat tukar. Muncullah apa yang kita sebut uang komoditas. Benda-benda ini punya nilai intrinsik. Di berbagai belahan dunia, barang yang dipakai beda-beda. Ada yang pakai kerang, garam, biji kakao, bahkan batu-batu besar. Tapi, ini juga masih ada masalah. Kerang bisa pecah, garam bisa basah, dan bawa batu besar ke mana-mana jelas tidak praktis. Lalu, sekitar 2.500 tahun yang lalu, muncullah sebuah inovasi. Koin logam, dibuat dari emas, perak, atau perunggu. Kenapa logam mulia? Karena langka, tahan lama, mudah dibagi jadi kepingan kecil, dan nilainya diakui banyak orang. Kerajaan-kerajaan mulai mencetak koin mereka sendiri dengan cap resmi untuk menjamin berat dan kemurniannya. Ini adalah sebuah lompatan besar. Perdagangan jadi lebih mudah dan efisien. Tapi, seiring perdagangan yang semakin meluas, bawa koin emas dan perak dalam jumlah besar jadi berbahaya dan berat. Bayangkan saja, seorang pedagang kaya harus membawa berpeti-peti koin untuk transaksi besar. Selain berat, risikonya juga tinggi. Bisa dirampok di tengah jalan. Nah, disinilah Tiongkok kuno pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-7 memberikan solusi jenius. Para pedagang kaya yang sering bepergian mulai menitipkan koin-koin berat mereka ke saudagar atau agen terpercaya. Sebagai gantinya, mereka menerima selembar surat atau nota tanda terima. Surat ini menyatakan berapa banyak koin yang mereka titipkan. Ketika mereka sampai di kota tujuan, mereka bisa menukarkan kembali surat itu dengan koin di cabang agen yang sama. Surat tanda terima ini disebut feiqian atau uang terbang. Kenapa? Karena jauh lebih ringan daripada koin dan seolah bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain. Inilah cikal bakal paling awal dari uang kertas. Awalnya, ini adalah praktik swasta antar pedagang. Melihat betapa praktisnya sistem ini, pemerintah dinasti Song sekitar abad ke-11 mulai mengambil alih. Pemerintah mendirikan lembaga resmi untuk mengeluarkan surat tanda terima ini. Surat berharga yang dikeluarkan pemerintah ini disebut Jiaozi. Inilah uang kertas pertama yang resmi dikeluarkan oleh sebuah negara di dunia. Awalnya, Jiaozi ini hanya berlaku di wilayah tertentu dan punya masa kedaluarsa. Tapi lama-kelamaan, sistem ini berkembang. Pemerintah mulai mencetak uang kertas yang bisa digunakan di seluruh negeri tanpa batas waktu. Konsepnya sederhana. Setiap lembar kertas yang dicetak dijamin oleh cadangan koin logam mulia yang disimpan pemerintah. Jadi, kapanpun orang mau, mereka bisa menukarkan uang kertasnya kembali menjadi emas atau perak. Kepercayaan inilah yang membuat uang kertas berharga. Ide brilian ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan. Salah satunya, jalur sutra. Di Eropa, bank-bank swasta di Italia dan Inggris mulai mengeluarkan surat janji bayar atau banknote pada abad ke-17. Konsepnya mirip dengan Jiaozi di Tiongkok. Orang bisa menyimpan emas mereka di bank, dan sebagai gantinya, bank memberikan surat yang berjanji akan membayar sejumlah emas kepada si pembawa surat. Surat-surat ini kemudian mulai beredar dari tangan ke tangan sebagai alat pembayaran. Lebih praktis daripada membawa emas batangan, kan? Swedia menjadi negara Eropa pertama yang mengeluarkan uang kertas resmi pada tahun 1661 melalui Bank Stockholm. Lalu, terjadilah sebuah pergeseran besar di abad ke-20 dulu. Nilai uang kertas selalu diikat pada komoditas fisik, biasanya emas. Ini disebut standar emas. Artinya, bank sentral harus punya cadangan emas yang cukup untuk setiap lembar uang yang dicetaknya. Tapi,
sistem ini mulai ditinggalkan. Terutama setelah Perang Dunia dan Depresi Besar, puncaknya pada tahun 1971, Amerika Serikat secara resmi menghentikan konvertibilitas dolar ke emas. Sejak saat itu, hampir seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah kita, menjadi apa yang disebut uang fiat. Apa? Itu uang fiat. Kata fiat berasal dari bahasa Latin yang artinya biarkan itu dilakukan atau atas perintah. Jadi, uang fiat adalah uang yang nilainya tidak dijamin oleh komoditas fisik seperti emas, melainkan oleh kepercayaan dan perintah dari pemerintah yang mengeluarkannya. Nilainya berasal dari kepercayaan kita semua bahwa uang ini akan diterima sebagai alat pembayaran. Pemerintah dan bank sentral bertugas menjaga nilai uang ini agar tetap stabil dengan mengontrol jumlah uang yang beredar. Jadi, selembar uang Rp100.000 itu berharga bukan karena kertasnya, tapi karena kita semua setuju dan percaya bahwa lembaran itu bernilai Rp100.000. Sekarang, coba perhatikan uang kertas di dompet kalian. Proses pembuatannya sangat canggih loh. Bukan sembarang kertas. Biasanya dibuat dari campuran katun atau serat khusus lainnya yang membuatnya lebih awet dan tidak mudah sobek. Desainnya juga rumit, menampilkan pahlawan nasional, budaya, dan kekayaan alam negara kita. Yang paling penting, uang kertas dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih untuk mencegah pemalsuan. Ada benang pengaman yang ditanam di dalam kertas. Gambar tersembunyi yang hanya terlihat jika diterawang. Cetakan khusus yang terasa kasar saat diraba, dan tinta yang bisa berubah warna. Semua ini dirancang untuk menjaga integritas dan kepercayaan kita terhadap mata uang. Kini, kita berada di tengah evolusi berikutnya dalam sejarah uang. Dari barter ke koin, dari koin ke uang kertas. Sekarang kita menuju era digital. Kartu debit, kredit, transfer bank, dan dompet digital seperti QRIS membuat transaksi semakin cepat dan mudah. Kita bahkan tidak perlu lagi menyentuh uang fisik. Dan di Cakrawala, ada juga cryptocurrency seperti Bitcoin yang menawarkan konsep uang digital yang terdesentralisasi. Jadi, begitulah perjalanan panjang selembar uang kertas dari sebuah surat tanda terima sederhana di Tiongkok kuno menjadi alat pembayaran global yang canggih hingga kini mulai bertransformasi ke bentuk digital. Sejarah uang adalah cerminan dari sejarah peradaban manusia itu sendiri, yang selalu mencari cara yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih praktis untuk berinteraksi dan berdagang. Kira-kira, seperti apa ya bentuk uang di masa depan? Apakah uang kertas akan sepenuhnya hilang dan digantikan oleh data digital? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa!